Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiri kalamihi minad dunya la ilaha illallahu zahalal jannah. Al-ayah al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang insyaallah Allah muliakan. Bersyukur hanya kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kajian zuhur kali ini kita akan mengungkap dari sisi firman Allah yang disampaikan di dalam surat 14, yaitu surat Ibrahim, dari mulai ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Seperti tadi disampaikan secara redaksional, Allah sampaikan, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan itu dengan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan terkait dengan firman Allah ini. Ada seorang jamaah yang bertanya kepada Ustadz, bagaimana sih caranya supaya iman kita ini sentiasa kokoh, supaya iman ini sentiasa kuat, tidak tertiup atau angin ataupun terkena badai? Maka dengan cerdas Ustadz tadi menyambungkan iman ini dengan firman Allah yang di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Artinya pohon yang baik itu adalah pohon yang akarnya menghunjam ke bumi, dahannya menjulang ke langit, berdaun lebat, dan setiap musimnya itu senantiasa berbuah. Demikian juga dengan iman kita. Tentunya supaya iman kita kokoh, supaya iman kita kuat, ingin supaya nanti ada hasilnya yang kita petik di kemudian hari setelah kehidupan dunia ini. Maka demikian juga dengan pohon, iman itu pun senantiasa harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita pelihara. Lalu dengan cara apa supaya iman ini senantiasa terjaga, supaya iman kita ini senantiasa terpelihara? Ada
5 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Poin yang pertama, supaya iman kita kokoh. Yang pertama, perbanyaklah kita dengan bermuhasabah. Dengan apa, Pak? Dengan bermuhasabah. Meneliti, mengkaji, mentafakuri dari setiap perjalanan yang telah kita lalui dan mempersiapkan bekal apa yang akan kita siapkan. Paling tidak ada 5 bagaimana kita menghasilkan yang namanya muhasabah itu. Poin yang pertama, buah muhasabah itu adalah harus ada pada diri kita rasa bertambah, rasa cinta kita kepada Allah. Ini poin yang pertama. Jadi jangan hanya melewati waktu momen 2023, 2024 dengan berbagai aktivitas yang itu semuanya ingin kita lewati, itu semuanya harus ada pada diri kita bermuhasabah. Kira-kira pantaskah kita merasakan bagaimana rasa keimanan ini dengan bertambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita kemudian bertambah rasa cinta kita kepada Allah? Tentunya dengan cara kita mentaati atas segala perintahnya dan kemudian menjauhi apa yang dilarangnya. Maka kata Allah pesannya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bisa terlihat, bisa digali, bisa dicermati di dalam surat yang ketiga, di ayat yang ke-31. Kalau kita ingin membuktikan bagaimana kecintaan kita bertambah rasa cinta kita kepada Allah, sampaikan Muhammad, jikalau engkau ingin dicintai oleh Allah, taatlah atas segala perintahnya Allah, jauhi segala apa yang dilarangnya Allah, maka Allah akan mencintai kita dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita dengan mengampuni dosa kita. Dan Allah itu akan maha penyayang dan Allah itu maha pengampun. Jadi kalau kita hari ini ingin baik dari kehidupan kita, maka pesan Nabi, perbaiki salatmu, maka Allah akan perbaiki cara hidupmu. Ini poin yang penting. Buah yang kedua daripada muhasabah itu adalah bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. CCTV di masjid ini terbatas. Ketika seorang pejabat kemudian disumpah di tempat, di ruang yang mungkin juga terbatas. Tapi maaf, ketika mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak keluar dari masjid ini, ternyata CCTV di luar itu ada yang menyaksikan, ada yang lebih luas dari jangkauan CCTV yang ada di masjid ini. Ataupun ketika seorang pejabat, CCTV yang mungkin di ruangannya terbatas, tapi ketika dia barangkali di luar itu lebih banyak, ya kan, sesuatu yang dilihat, yang ditatap oleh Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika seorang pejabat disumpah di atas sumpah Al-Quran misalnya, maka harus ada pada dirinya rasa takut dia pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia ucapkan menjadi satu konsekuensi dari perjalanan ketika dia menjadi seorang pejabat sekalipun. Poin yang ketiga, hasil daripada muhasabah itu adalah bertobat sebelum terlambat. Ini poin yang penting. Di antara kita tidak akan pernah tahu di sisa usia kita, di umur berapa ketika Allah akan jemput kita. Hei anak muda, maaf, antum jangan merasa masih muda. Hei bapak-bapak yang masih merasa sehat walafiat, jangan kita merasa sedang sehat, karena syarat dari kematian itu tentu tidak mengenal muda ataupun sehat. Semuanya sudah ada takdir yang tidak mungkin kita bisa tahan. Oleh karenanya penting poinnya bagaimana ketika kita hari ini tentunya
sebagai bagian daripada buah muhasabah ini bertambah, bertobat sebelum terlambat. Poin yang keempat, hasil daripada muhasabah itu tidak lain adalah istiqomah di jalan Allah. Istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat. Ini poin penting. Kita mengistiqomahkan dari perjalanan hidup kita, membiasakan dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka kebiasaan baik yang kita lakukan ini harus sampai ujungnya, sampai kepada ujung kehidupan kita yang namanya kematian. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan bonus kepada seorang yang ketika dia diberikan keistiqomahannya, senantiasa dilakukan dengan kebaikan-kebaikannya, maka bonus yang disampaikan oleh baginda Nabi adalah man kana akhiri kalamihi minad dunya la ilaha illallahu zahalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya, ucapannya dengan kalimat la ilaha illallahu zahalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin penting di antara muhasabah yang keempat ini adalah istiqomah tentunya di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Nah, inilah poin yang penting yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena ini masuknya juga kultum, kuliah 7 menit, tidak boleh lebih dari 7 menit, ya, sedikit mungkin lebih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kepada kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga di ujung hidup kita insya Allah kita diberikan bonus husnul khatimah. Hamdan syakirin, hamdan yamin, hamdan yu'afini kafi majida. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalika kabrina bi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarafana biha indaka darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairat fil hayati ya abadal mad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. As'alukal ijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.